yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sama. Makanya upayain tuh sholat isya ya sebelum tarawih sama subuh itu upayain berjamaah. Apa? Karena ngejar apa? Ngejar fadilah yang diucapkan Nabi lewat hadisnya. Jadi orang yang sholat berjamaah bisa di bulan Ramadan dia seakan-akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di mana guru ya. Kemudian jamaah yang berbahagia wa fi hadis Tabarani marfu'an, dan di dalam hadis Imam Tabarani marfu'an yang marfu' ya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Nih Nabi menyatakan begini nih. Inna man zana bihi, sesungguhnya seseorang yang berzina di bulan Ramadan atau syariba khamran atau meminum arak mabuk-mabukan di bulan Ramadan, la'anahullahu wa man fis samawati, maka Allah melaknat orang tersebut, wa man dan makhluk-makhluk fis samawati yang ada di 7 lapis langit, ila mithlihi sampai pada seumpama Ramadan minal haulitani dari tahun kedua. Maksudnya gimana? Orang yang berzina yang minum arak di bulan Ramadan hari itu dilaknat sampai ketemu Ramadan berikutnya. Ini berzinanya tanggal 10 Ramadan misalnya, itu sampai 10 Ramadan berikutnya dia dilaknat Allah. Bukan cuma Allah yang melaknat, waman fis samawati, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, berapa ribu malaikat tuh ya, Allah rahmat semuanya melaknat. Jadi berbuat dosa di bulan Ramadan itu dosanya double. Jadi kalau orang berbuat baik di bulan Ramadan pahalanya double, yang neraka juga double. Kemudian fa inna man mata qabla ayyudrika ramadana, maka sesungguhnya orang yang meninggal dunia qabla ayyudrika ramadana, sebelum mendapati bulan Ramadan, sebelum bertemu bulan Ramadan ya, maksudnya orang yang berzina, orang yang minum arak, yang dosa gede, meninggal sebelum ketemu bulan Ramadan berikutnya, falaisat lahu indallahi hasanatun, maka tidak ada bagi dirinya di sisi Allah satu kebaikan pun yang dia bisa melindungi dirinya dari neraka dengan kebaikan tersebut. Jadi karena kebaikan satu yang orang tersebut bisa menjaga dirinya dari neraka dengan kebaikan tersebut. Jadi yang namanya kebaikan itu semua bisa mengupayakan keselamatan seseorang. Kalau orang yang model begini, dia gak ada nilai kebaikannya di sisi Allah yang bisa menjaga dirinya dari neraka. Fattaqullaha fi syahri Ramadhan, maka bertakwalah kepada Allah di syahri Ramadhan, di bulan Ramadan. Ya. Maka sampai Imam Ibnu Hajar itu, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tadi ya, yang ahli fikih, itu beliau punya kitab namanya Az-Zawadid
zawali Ramadhana minal kabair, bahwasanya berharap hilangnya bulan Ramadan, berharap habisnya berakhirnya bulan Ramadan minal kabair, itu bagian dari perbuatan dosa besar. Na'udzubillah min Jadi dzalik. kalau kita ngomong misalnya, udah beres kan Ramadan lah, paling capek. Misalnya ngurus anak, ngurus laki, ngomong begitu, ngeluh bulan Ramadan harus bangun jam 3 masak, bikin indomie, bikin segala macam, menjelang berbuka harus nyari makanan. Itu misalnya bini ngeluh pengen buru-buru Ramadan habis, wah capek aing. Misalnya itu ngomong begitu tuh termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Dosa besar. Nah, ada ulama yang mengomentari ucapan Ibnu Hajar, ya, wala'allahu kama qala al-amiru in kana bughdan lil ibadah. Jadi ucapan Imam Ibnu Hajar dikomentari oleh seorang ulama yang bernama Al-Amir. Idza kana bughdan lil ibadah, ngomong begitu tuh kalau memang tujuannya benci terhadap ibadah. Ngomong begitu, buru-buru habis lah, Ramadan lah. Aman-aman sih, segera lebaran kayak ini misalnya. Itu ngomong begitu termasuk dosa besar. Kalau tujuannya bughdon lil ibadah, benci, tidak suka terhadap ibadah. Rasa terbebani dengan adanya Ramadan. Ya, dia makan sahur, dia mau berbuka, itu termasuk ibadah itu. Jadi mau tidak mau dia ngomong begitu sudah dosa besar. Bahkan kata beliau nih, Syekh Al-Amir, wa rubbama yus'a minhu al-kufru, bahkan dikhawatirkan darinya al-kufru, kekufuran. Artinya bukan cuma dosa besar, tapi yang dikhawatirkan bisa kafir. Ngomong itu tuh. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ngomong jangan sekate-kate. Ya kalau misalnya kita merasa terbebani dengan adanya bulan Ramadan, misalnya, aku udahlah nggak usah